Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amalia Mamuju. Salam sehat untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, kali ini saya sedang pijat dan terapi totok-totok saraf ya. Nah, pasien saya ini sedang mengalami yaitu demam tinggi ya, demam tinggi atau panas dingin ya. Demam tinggi atau panas dingin terjadi biasa ya, dan biasa itu sekitar 2 atau 3 hari sembuh. Namun demam tinggi dan panas dingin ini bukan panas dingin biasa, melainkan disebabkan karena suatu penyakit malaria ya. Jadi penyakit malaria, panas dinginnya, demam dinginnya ya, itu beda ya. Bedanya kalau demam biasa itu selama 2 hari atau 3 hari itu panasnya artinya turun naik dan sering ya, dalam kesehariannya itu sering panas dan sering demam. Namun jika kalau penyakit malaria itu panas dinginnya, demamnya itu dalam 24 jam itu 2 kali ya, 2 kali. Biasanya itu pagi ya, pagi jam 8 atau jam 9, dan sore atau menjelang malam ya, sekitar jam 7-an gitu ya, atau maghrib. Nah, ini terus berlangsung ya selama penyakit malaria. Selama belum sembuh, penyakit malaria masih ada di tubuhnya, belum hilang, belum sembuh, itu akan selalu aktif ya demamnya, itu setiap hari 2 kali, pagi dan sore atau malam ya. Nah, penyakit malaria sendiri itu biasanya sembuhnya lama ya, bisa 2 minggu, bulanan, dan bahkan berbulan-bulan ya. Jadi penyakit malaria ini jangan diabaikan, kita harus tangani dengan serius ya. Yaitu kalau ingin cepat sembuh, maka sering-sering pijat ya, sering pijat dan terapi guna untuk melancarkan peredaran darah di sekitar tubuh kita. Jadi intinya kalau darah itu semua lancar, maka penyakit akan hilang ya. Sebenarnya kunci sehat itu gampang dan mudah ya. Artinya gampang dan mudah itu kalau darah lancar maka kita akan sehat. Dan sementara kalau darah itu tersumbat atau mampet, maka akan mengundang segala penyakit yang kita punya ya, atau bibit-bibit penyakit yang kita punya seperti malaria contohnya begitu ya. Jadi malaria ini, kalau kita punya penyakit malaria, jangan terlalu capek ya, jangan terlalu capek. Dan kalau merasa mau datang penyakitnya itu biasanya ada tandanya, biasanya sekitar jam 4 atau jam 5 sore itu gerges ya. Nah, pada saat itu juga kita harus cepat-cepat cari tukang pijat untuk pijat dan urut. Karena kalau terlambat, misalnya ditunda ya, pada saat gergesnya itu sore, kita tunda pijatnya atau urutnya besok pagi, maka terlambat ya. Biasa kalau terlambat maka penyakit itu akan datang, dan kalau sudah datang itu biasanya sulit disembuhkan, lama ya. Jadi lebih baik kita itu mencegah ya, atau awal mau masuknya penyakit malaria cepat-cepat kita pijat dan urut. Biasanya kalau sudah pijat urut ya, pada saat mulai terasa gerges itu pijat urut, maka penyakit itu tidak akan datang ya, tidak jadi gitu ya. Namun kalau terlambat maka akan masuk dan datang. Nah, kalau sudah penyakit malaria itu sudah masuk dan sudah kita mengalami sakit, maka prosesnya untuk sembuhnya itu agak lama. Dan lebih baiknya yaitu mencegah ya, arti mencegah yaitu kalau terasa capek, belum greges ya, ini belum greges. Kalau sudah greges itu sudah tanda-tanda mau masuk.
Tapi kalau masih capek, pegal terasa itu lelah sekali, cepat-cepat pijat. Karena penyakit malaria ini tidak boleh capek ya. Tidak boleh terlalu capek, tidak boleh. Karena kalau terlalu capek maka cepat datang dan cepat singgah. Ini bagi yang sudah punya penyakit malaria. Jadi hanya sekedar untuk informasi atau berbagi pengalaman. Seperti saya juga punya penyakit malaria. Dulu sebelum paham itu kalau sakit malaria itu saya bulan-bulan ya, biasa 1 bulan 2 bulan ya. Namun alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang sudah puluhan tahun ya, artinya puluhan tahun, mungkin 20 tahun ya, sudah tidak pernah kambuh lagi. Karena apa? Karena saya tahu rahasianya ya. Arti rahasianya, kalau saya terlalu capek banget ya, capek, letih, itu cepat pijat, cepat urut. Jadi tidak akan sempat masuk lagi gitu. Alhamdulillah ya, pengalaman ini saya sampai sekarang alhamdulillah saya jaga. Beda kalau dulu itu sering sakit malaria ya, 20 tahun yang lalu itu sering, padahal pada masa itu masih muda, tapi sering. Kenapa? Tidak tahu dan tidak pernah pijat ya, tidak tahu dan tidak pernah pijat, jadi ya sering sakit gitu. Dan kalau sudah sakit lama sekali proses sembuhnya. Dan semasa sakitnya juga tidak pernah pijat, jadi tambah lama ya, tambah 2 bulan 3 bulan gitu. Dan teman saya juga ada yang sampai 7 bulan ya. Itulah bedanya orang tahu dan tidak. Jadi penyakit itu sebenarnya harus kita jaga ya, kesehatan kita jaga. Dan kalau tahu penyakit, cepat-cepat kita tangani dengan serius. Dengan serius dan dengan sebisa mungkin kita betul-betul jangan abaikan atau jangan masa bodoh. Sembuh sendiri itu jangan gitu ya. Jadi kalau berharap sembuh sendiri itu ya mustahil atau artinya sulit ya. Jadi kita harus berusaha untuk sembuh. Itu bagaimana? Tahu caranya ya. Sebenarnya kunci sehat itu yaitu kalau darah lancar itu maka akan sehat ya. Namun kalau darah tidak lancar, mampet atau tersumbat, maka di situ akan mengundang penyakit. Jadi kuncinya dulu pertama kita tahu. Setelah kuncinya, baru setelah itu kita jaga-jaga pola makan atau jaga kesehatan. Begitu ya. Jangan sampai sakit lah gitu. Apalagi yang namanya malaria ini sebenarnya dibilang parah ya, tidak parah. Artinya kalau penyakit malaria, kalau penyakit malaria itu tiap harinya selama sakit itu kayak orang sehat ya, sehat. Namun pada saat datang demamnya, itulah puncak-puncaknya sakit, sore dan pagi itu. Namun setelah melewati itu, siangnya kayak sehat betul, kayak sehat, kayak tidak punya sakit gitu, kayak orang sehat gitu. Tapi bedanya pucat wajahnya ya, pucat dan lemah gitu. Tapi kayak orang sehat kita, arti kayak orang sehat, kita tidak merasakan sakit gitu ya. Begitulah ciri-ciri atau gejala penyakit malaria ya, tanda-tandanya seperti itu. Dan setelah saya tahu, pertama awal setelah sering saya sakit malaria, dan setelah saya saat malaria itu sering pijat, disitu sembuh, maka disitulah oh berarti pijat kuncinya ya. Pijat dan terapi itu cepat memulihkan ya, dibandingkan obat itu memang agak lambat, obat-obatan. Namun kalau pijat itu prosesnya cepat karena langsung ke titik saraf dan peredaran darah lancar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu, tentunya di tema dan judul yang berbeda. Salam sehat untuk semuanya.